Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan sukses buat semua petani di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk menekan subscribe agar channel ini dapat terus berbagi informasi dan juga pengalaman. Di video kali ini saya akan coba mengulas tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan teknik tanam tabela atau tanam benih langsung. Untuk kelebihan menggunakan teknik tanam tabela atau tanam benih langsung, yang pertama yaitu menghemat waktu. Contohnya, jika sekarang kita panen, besok sudah bisa kita kerjakan atau sudah bisa langsung di traktor. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu lebih hemat biaya. Karena jika menggunakan teknik tanam tabela ini, kita sudah tidak usah mengeluarkan biaya persemaian bibit ataupun sewa tempat persemaian bibit dan juga ongkos pencabutan bibit. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu anakannya langsung banyak. Karena ketika saat kita tanam tidak dapat terkontrol sehingga naruh gabahnya bisa 5 sampai 10 butir gabah per titik seperti ini, teman-teman. Ini masih belum mengeluarkan anakan, sudah banyak batang padi per rumpun seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah mengeluarkan anakan. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu lebih tahan terhadap virus dan juga penyakit. Karena rata-rata yang menggunakan teknik tanam tabela ini biasanya daerah yang tanahnya sudah endemik akibat dari tanam padi terus-menerus. Sehingga para petani untuk menyiasati endemiknya tanah yaitu dengan menggunakan teknik tanam tabela. Karena kalau menggunakan teknik tanam pindah biasanya tanaman akan kuning terlebih dahulu. Itulah tadi 4 kelebihan dari menggunakan teknik tanam tabela. Sekarang untuk kekurangan menggunakan teknik tanam tabela. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu membutuhkan bibit 2 kali lipat lebih banyak ketimbang menggunakan teknik tanam pindah. Karena biasanya kalau kita menggunakan teknik tanam pindah kita membutuhkan bibit antara 40 sampai 50 kg per hektar. Namun jika kita menggunakan teknik tanam tabela ini kita membutuhkan bibit antara 80 sampai 1 kintal bibit per hektar. Kemudian untuk kekurangan yang kedua yaitu pengendalian rumput yang lebih ekstra. Bisa kita lihat di sini, teman-teman, kelihatan rumputnya sudah mulai tumbuh dan lumayan banyak seperti ini. Ini karena ketika kita tanam teknik tanam tabela ini kita tidak bisa langsung mengairi karena takut gabah yang kita tanam akan busuk. Jadi kita biarkan dulu antara 4 sampai 5 hari tidak diairi. Jadi masih menunggu gabah yang kita tanam ini tumbuh sehingga rumputnya juga ikut tumbuh seperti ini. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu konsumsi pupuk yang lebih banyak. Karena akar pada teknik tanam tabela biasanya lebih dangkal. Bisa kita lihat seperti ini, teman-teman. Gabahnya masih kelihatan, jadi otomatis itu akarnya juga akan dangkal. Sehingga oleh sebab itu akan membutuhkan konsumsi pupuk yang lebih banyak. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu biasanya malainya yang pendek. Pengalaman saya menggunakan teknik tanam tabela ini ketika dibandingkan dengan menggunakan teknik tanam pindah,
Hama lainnya biasanya lebih panjang yang menggunakan teknik tanam pindah atau semai bibit. Oke, itulah tadi kelebihan dan kekurangan menggunakan teknik tanam tabela. Namun ini hanya berdasarkan pengalaman saya yang kesekian kali menggunakan teknik tanam tabela ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga sukses buat semua petani di seluruh Indonesia. Salam pejuang pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.